Bayangkan sebuah kontradiksi yang menakjubkan di tengah kekejaman perang salib, seorang pemimpin yang tak hanya ditakuti musuh-musuhnya, tetapi juga dihormati dan dikagumi, bahkan oleh mereka yang dia lawan. Di medan laga yang berlumuran darah, ia muncul bukan hanya sebagai panglima perang yang brilian dengan strategi tak tertandingi, melainkan juga seorang satria sejati dengan moralitas tinggi dan kebijakan yang langka. Inilah kisah Salahuddin, sang penakluk Yerusalem yang legendaris dan pemimpin visioner yang akan selamanya mengubah sejarah Timur Tengah. Sebelum namanya terukir dalam sejarah, Saladin lahir dari keluarga Kurdi di sebuah dunia Islam yang terpecah belah, sebuah mozaik wilayah yang sering berkonflik satu sama lain. Di atas semua itu, ancaman konstan datang dari arah barat, tentara salib Eropa yang telah mendirikan kerajaan di Levant, bahkan menguasai Yerusalem, kota suci bagi 3 agama besar. Di tengah kekacauan ini, Salahuddin memulai karier militernya di Mesir di bawah asuhan pamannya, Shirkuh. Sejak dini, ia telah menunjukkan kecerdasan strategis yang tajam dan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa. Bakat-bakat ini seolah menjadi mercusuar yang menyinari potensi besarnya untuk menyatukan kembali dunia Muslim yang terfragmentasi. Dengan kecerdasan strategis dan kepemimpinan yang sudah terbukti di Mesir, Saladin tidak berhenti di situ. Pada usianya yang menginjak awal 30-an, ia melihat peluang emas. Setelah kematian pamannya, Shirkuh, Saladin dengan kecerdikan politik yang brilian berhasil menyingkirkan pengaruh kekhalifahan Fatimiyah yang sudah melemah di Mesir dan secara bertahap menguasai penuh kekayaan dan kekuatan militer Mesir. Ini adalah langkah pertama krusial yang ia lakukan untuk mengamankan basis kekuasaannya. Dari Mesir, ia kemudian melancarkan serangkaian kampanye militer dan diplomasi yang cerdas untuk memperluas pengaruhnya ke Suriah dan sekitarnya. Perlahan tapi pasti, menyatukan faksi-faksi Muslim yang terpecah belah di bawah panji tunggal kepemimpinannya. Membangun pasukan yang loyal dan kuat demi satu tujuan besar. Setelah bertahun-tahun mengonsolidasi kekuatan dan mempersiapkan pasukannya, panggung pun siap untuk konfrontasi besar. Provokasi terus-menerus dari para pemimpin salib garis keras seperti Reynold of Chatillon yang melanggar gencatan senjata, memicu kemarahan Saladin. Ia memimpin pasukan Muslim bersatu untuk menghadapi tentara salib. Puncak dari kekuatan militernya terlihat jelas pada pertempuran Hattin tahun 1187. Dalam pertempuran yang terkenal itu, Saladin secara brilian memancing pasukan salib ke daerah yang gersang, memutus akses mereka ke air dan menguras tenaga mereka di bawah terik matahari. Dengan taktik pengepungan yang cerdik, ia menghancurkan sebagian besar kekuatan militer tentara salib, sebuah kemenangan telak yang secara militer melumpuhkan musuhnya dan membuka jalan lebar nan tak terbantahkan menuju kota suci Yerusalem. Dengan kekuatan tentara salib yang hancur lebur di Hattin, Saladin tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera mengumpulkan seluruh pasukannya yang perkasa, yang kini dipenuhi semangat kemenangan dan tekad bulat untuk mengembalikan kehormatan. Di bawah pimpinannya, barisan demi barisan prajurit Muslim bergerak dalam pawai agung yang menggetarkan menuju Yerusalem, kota suci yang telah lama berada di bawah cengkeraman salib. Tiba di gerbang kota, pasukan Saladin segera melancarkan pengepungan yang ketat dan tekanan militer yang tak terhindarkan, memamerkan kekuatan yang tak terbantahkan. Suasana mencekam namun penuh harap menyelimuti Yerusalem dengan penduduk di dalamnya tahu bahwa akhir kekuasaan salib sudah di depan mata. Namun, di tengah gema ancaman perang,
Saladin menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya. Ia menawarkan jalur evakuasi dan perlindungan yang mulia, sebuah pilihan yang kontras dengan kekejaman yang pernah terjadi saat kota itu pertama kali direbut. Akhirnya, pada Oktober 1187, di bawah tekanan militer yang luar biasa dan tawaran kemanusiaan Saladin, Yerusalem kembali ke tangan Muslim dengan cara yang relatif damai.